Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kita iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tuan-puan yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita masih dalam tafsir Al-Quran. Sekarang berada di surah As-Saffat ayat 22 sampai dengan 27. Tema kita kebalikan dari hadis Nabi. Mafhum mukhalafahnya, rumahku nerakaku. Kok bisa? Ini inspirasi musyrik di akhirat. Untuk lebih jelasnya kita akan mendapatkan 6 poin. Kenapa rumah yang begitu dingin jadi bagaikan neraka? Yang pertama, kezaliman. Yang kedua, kekafiran. Yang ketiga, memang rumah itu punya cita-cita ingin masuk neraka. Mau kayak mana lagi, ya kan? Yang keempat, tidak ada saling tolong-menolong. Yang kelima, pasrah dengan keadaan. Dan yang keenam, saling bertengkar atau bantah-membantah. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat ayat 22 sampai dengan 27. Kita mulakan dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila syiratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasharun bal hum mustaslimuna al-yawm wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Shadaqallahul azim. Kita mulakan dari ayat pertama. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Diperintahkan kepada para malaikat, uhsyuru, kumpulkan di padang mahsyar. Uhsyur mahsyar. Allazina zalamu, orang-orang yang zalim beserta pasangan mereka. Nah, inilah dia. Kenapa kok ceritanya cerita rumahku nerakaku? Karena rumah itu terdiri dari bangunan utamanya adalah suami dan istri. Istri dan suami. Kalau suaminya zalim, istrinya zalim, betul itu. Kalau suaminya baik, istrinya baik, betul itu. Enggak juga ya. Tapi dalam Al-Quran dikatakan begitu. At-thayyibuna lit-thayyibat wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki yang baik, suami yang baik, pasangannya adalah istri-istri yang baik. Al-khabithuna, laki-laki yang tak baik, pasangannya adalah perempuan yang tak baik. Lil khabithat, ya. Tapi kita menemukan dalam fakta tidak seperti itu. Ada yang suaminya yang begitu taatnya, istrinya begitu bejatnya, dan sebaliknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti ini maka akan ada dua pertarungan. Yang jahat akhirnya menjadi baik karena pengaruh yang baik tadi, atau yang baik akhirnya menjadi jahat karena pengaruh yang jahat tadi. Sehingga benarlah firman Allah, yang baik akan bertemu dengan yang baik, yang jahat akan bertemu dengan yang jahat. Atau mungkin selesai di tengah jalan karena kita tak searah. Istrinya baik, mau pergi haji dilarang karena suaminya tak baik.
Mau pergi umroh dilarang karena suaminya tak baik. Mau sholat pun dilarang karena suaminya tak baik. Dalam hal seperti ini, terkadang cerai adalah solusi. Atau mungkin dakwah bil hikmah wal mau'izah hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan, sehingga yang tadinya jahat dan nakal berkat doa dan ikhtiar berubah jadi baik. Maka dalam kondisi yang jahat ini, yang kita kenal dengan tema kita rumahku nerakaku, ini sudah nyaman dia. Istri dan suami sudah nyaman dalam kezaliman. Usurul ladzina zalamu wa azwajahum, dan pasangan hidupnya. Maka dalam surat Al-Lahab, suratnya Abu Lahab, disebutkan di situ istrinya, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya juga ikut modelnya sama dengan suaminya. Sama-sama apa? Sama-sama tukang ngompor. Ya, harta benda dikerahkan pikiran untuk menghancurkan Nabi Muhammad. Itu otak Abu Lahab, itu juga otak istrinya. Sama. Yang kayak gini ini nyaman, sama-sama jahat. Ya, wa makanu ya'budun. Maka yang pertama kita ambil kezaliman, itu merupakan neraka dalam hidup. Tidak saja di akhirat dia masuk neraka, di dunia pun orang yang zalim itu neraka. Az-zulmu zulumat. Satu kezaliman membuat hidup kita terzalimi oleh diri kita selama-lamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menariknya Allah mengkaitkan kezaliman dengan kekafiran. Wa ma kanu ya'budun. Zalim itu ada dua, secara vertikal kepada Allah, secara horizontal kepada manusia. Yang kafir itu, yang musyrik itu zalim kepada Allah. Sama dengan ayah emak didurhakai oleh anak. Dia zalim kepada ayah emak. Walaupun boleh jadi anak ini sangat loyal dan baik kepada kantor dan kawan sejabat dan sejawatnya. Jadi ada dua bentuk kezaliman, dan Nabi Muhammad menegaskan kezaliman yang paling tinggi adalah kezaliman kita kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kezaliman tingkat tinggi adalah kemusyrikan manusia kepada Allah. Kenapa? Allah memberi hidup kepada kita dari nol nyawa kita sampai akhir hidup kita, dan kemudian kita tak menyembahnya, tak berterima kasih kepadanya. Apakah ini tidak dikatakan dengan kezaliman manusia kepada Tuhannya? Ini yang pertama. Maka disebutkan kezaliman yang kedua ini adalah kezaliman manusia dengan manusia. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat pertama, wa ma kanu ya'budun. Dia zalim karena dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pertanggungjawaban pribadi, baik suami atau istri, masing-masing tidak dapat saling menyalahkan. Istri zalim, suami zalim, tetap saja di akhirat suami istri bertanggung jawab masing-masing. Walaupun bapak-bapak sebagai suami, kita punya tanggung jawab juga kepada istri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu, istrimu dan anak-anakmu dari api neraka. Kapan itu? Ketika bapak rajin sholat, istri tak diajarkan sholat, anak-anak tak diajarkan sholat, bapak masuk surga, anak-anak dan istri masuk neraka. Anak-anak istri bisa demon, itu bapakku masuk surga nggak ngajarin aku masuk sholat.
masukkan dia ke neraka. Atau bapaknya memang sudah mengajarkan kepada dia sholat tapi dia tak mau, itu lepas tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab moral kita sebagai ayah untuk mendidik anak kita bagaimana dekat dengan Allah. Gak pandai baca Quran, tanggung jawab ayah. Gak ada waktu, ajarkan dia, panggil guru ngaji di rumah. Ya. Ini yang pertama. Jadi kesimpulan pertama, kenapa rumahku menjadi nerakaku? Karena senang kali dia buat zalim, nyusahin orang, ghibah, fitnah, hoak. Ini kezaliman yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Puncak dari kezaliman itu membuat diri kita menjadi bangkrut. Yang kedua adalah kekafiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah temanmu. Min dunillah ma ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Ini disebut dengan kekafiran, atau bisa juga disebut dengan kemusyrikan, atau bisa disebut dengan ateis, atau bisa disebut dengan kemunafikan. Mengaku menyembah Allah padahal hatinya tidak pernah menyembah Allah, karena dia sebenarnya bukan muslim tapi kafir. Fahduhum, yang ketiga, fahduhum ila syiratil jahim. Rumahku adalah nerakaku, karena memang rumah kita bercita-cita untuk masuk ke neraka. Kita doanya apa? Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki kami jalan lurus. Ini ada orang minta ihdinas syiratal jahim, tunjuki kami bagaimana cara masuk ke neraka. Astagfirullahaladzim. Visi misinya satu keluarga masuk neraka. Nah, 2024 kita punya visi misi. Kalau bisa masuk surga lah satu keluarga. Gimana caranya? Kita umroh yuk, gitu ya kan? Ada saudara saya umroh, pakai pickbacker dia kan, umroh mandiri, beli tiket pesawat 10 juta, kemudian visa 2.500.000, ya sekitar 20 juta bisa lah, ya kan? Satu keluarga 5 orang 100 juta, oke lah, ya kan? Beli tiket sendiri di mana? Di online itu sudah ada, cari tiket pakai Traveloka, hotel di Arab Saudi, langsung dapat, harganya berapa, semua sekarang bisa mandiri kita lakukan. Ini dalam rangka masuk surga sama-sama dengan keluarga besar, ya kan? Tapi ada orang yang ingin masuk neraka sama-sama. Kita jual narkoba yuk, biar kita hidup enak di dunia, walaupun masuk neraka nanti lah itu, katanya, ya kan? Ada juga yang begitu, istrinya suruh jual, suaminya suruh jual, anaknya juga suruh jual, ketangkap, habis, jatuh miskin, menderita di dunia, menderita di akhirat. Ya, yang kafir, mukmin yang jahat akan berjalan ke neraka. Mukmin yang jahat bisa masuk neraka. Kafir mendekam selamanya, mukmin jahat keluar setelah masa transit dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 2 hal untuk mukmin. Kalau dia tidak beristighfar, berlakulah ini. Tapi kalau dia beristighfar, dosaku banyak ya Allah, ampuni dosaku, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullah, sambil sakarat itu terus dibacanya. Bisa-bisa seluruh kejahatan dia terdilet, terhapus, wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan baik. Inilah dia yang disebutkan oleh para alim ulama, la kabirata ma'al istighfar wa la shaghirata ma'al istimrar. Tidak ada namanya dosa besar kalau kita memohon keampunan kepada Allah, dan tidak ada namanya dosa kecil kalau tiap hari kita lakukan dan tak mau minta ampun kepada Allah. Jadi dosa kecil bisa besar, dosa besar bisa habis. Semuanya terpulang kepada kita. Ini yang ketiga. Dengan demikian, kenapa rumahku nerakaku?
karena memang kita punya cita-cita menuju neraka. Tapi enakkah di neraka? Penyesalan orang kafir di akhirat, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Surat Al-Hijr ayat ketiga. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bagaimana rumahku nerakaku, yang ke ayat 24, waqifuhum innahum mas'ulun. Jadi di padang mahsyar mereka akan dikumpulkan dan berhenti sejenak di situ untuk ditanya. Jadi sebenarnya kenapa mau kali masuk neraka? Karena dia rasa itu ecek-ecek itu. Ada enggak neraka? Bagi orang buat maksiat enggak ada itu, ecek-ecek itu. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mempertegas, ada. Dan uniknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk neraka itu bukan langsung otomatis tiba-tiba. Bukan langsung otomatis tiba-tiba. Bisa enggak? Bisa saja. Nah, bangkit dari kuburan masuk neraka, bangkit dari kuburan masuk surga, bisa. Tapi Allah tidak mau. Ada padang mahsyar, ada menimbang seluruh amal perbuatan, ada pemberian buku kitab amal kita dari lahir sampai wafat, ada jembatan yang harus kita lewati. Kenapa kok sampai kayak gitu ribet kali mau masuk surga, mau masuk neraka? Sebagai wujud pertanggungjawaban, ya kan? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai ASN atau pegawai BUMN, dulu yang penting kerja saja, dari pagi sampai sore kerja udah selesai. Rupanya sekarang tidak bisa. Ada rencana kerja, ada laporan kerja, malah kami ada banyak kerja dosen lain, kerja dari BKN lain, kerja dari tugas tambahan lain, dan itu semua harus didaftar di aplikasi. Kalau tidak mau tunjangannya dipotong. Itu dunia, apalagi akhirat. Mau masuk surga ya proses sedikit lah. Apakah Allah tidak tahu kalau kita ini langsung masuk surga? Tahu. Tapi kenapa kok ditunjukkan amalnya? Waqifuhum innahum mas'ulun. Ada catatan amalnya, ada timbangannya, ada jembatannya. Tuan-puan yang dirahmati Allah, untuk mengatakan ini semua catatan amal. Malu tuh saya. Jangankan Bapak Ibu, saya pun malu. Semua yang jelek-jelek yang Bapak Ibu tak tahu, saya tahu, Tuhan tahu dan tercatat. Ibu-ibu, bapak-bapak pun malu kalau lihat catatan amal. Ya Allah, begitu bejatnya lagu ini ya Allah. Untunglah yang tahu cuma Allah dan aku. Kalau kita beriman dan berbanyak istighfar, kata Allah, udah, ini dah kau baca, dah tahu, ini ku ampuni, ku delete. Jadi di padang mahsyar itu sendiri bagi yang beriman adalah keuntungan. Kenapa? Didilat Allah jahat busuknya hati kita, iri dengki yang kita tanam di dalam sanubari kita. Allah maafkan itu karena istighfar kita. Nah, tapi yang kafir tidak. Nah, maka rumahku adalah nerakaku, saling memaafkanlah. Ya kan? Tuhan aja memaafkan pada waktu di padang mahsyar. Ya. Pesakitan atau pembelanya itu ditanya mengapa hukuman belum dijatuhkan kepadanya. Karena Allah ingin di dalam suasana rumahku, surgaku itu maaf terjadi, tapi tidak di dalam rumahku, nerakaku. Semuanya ditimbang, dihitung.
Pak Ustadz, orang kafir itu nggak perlu ditimbang amalnya karena toh pasti masuk neraka dan tak keluar-keluar selama-lamanya. Tapi adakah timbangan untuk orang kafir? Ada. Untuk apa? Karena di neraka juga ada klasternya. Ya, klaster di neraka. Ada orang kafir yang baik. Dia bantu masjid, pembangunan masjid. Dia sedekah pada waktu hari raya haji, kambing atau lembu sampai puluhan ekor, ya kan? Yang begini ini tidak dinilai sebagai amal karena dia kafir, tapi bisa dinilai sebagai catatan untuk mengurangi siksa nerakanya. Sebagaimana orang munafik diletakkan di neraka paling bawah, maka ada neraka agak sedikit atas, dan atas. Walaupun dinginnya itu ya nggak dingin kali juga, ya kan? Kan disebutkan setetes api neraka jatuh ke bumi itu air laut kering katanya. Wah, berarti panas sekali lah ya. 2/3 bumi ini isinya air laut. Setetes aja jatuh kering. Terus kemudian gak apa-apalah masuk neraka kata orang, ya kan. Nah, itu orang yang gak punya otak lah ya. Itu namanya gak logis cara berpikirnya. Ya. Berikutnya, malakum la tanashurun. Mengapa kalian tak tolong menolong? Jadi rumahku nerakaku, karena di dalam rumah itu kita tidak saling tolong menolong. Kita membangun ego, kita membangun cuek, kita membangun ketidakpedulian, kita membangun ketidaksetiaan kawanan. Ini rumah neraka lain. Walaupun AC-nya 16 derajat Celcius panas. Nggak enak aku sini. Mukanya aja mukanya aja, lihat mukanya aja udah nggak enak, ya kan? Lihat muka orang nggak senang dengan kita tuh kita tahu loh. Jangankan kita, kucing pun tahu kalau dia dimarahi oleh majikannya, ya kan? Burung, hewan tahu kalau kita marah itu tahu. Dan itu suasana tidak enak. Tapi kalau kita sayang dengan dia, hewan pun tahu. Anak bayi pun tahu kalau dia disayangi oleh ayah dan emaknya. Anak bayi itu akan menjadi something ya, kurang gizi. Yang pertama dan utama karena apa? Kurang harmonis ayah emaknya. La tanashurun. Ayah di mana, emak di mana. Enggak tumbuh saling tolong menolong. Bapak Ibu, rumah tangga dibangun dalam kondisi kekurangan, itu saya rasa hampir semua orang mengalaminya. Tapi kenapa akhirnya cukup secara finansial? Sehat secara jasmani dan rohani, saling tolong menolong. Siapa yang saling tolong menolong pertama kali? Suami dan istri, istri dan suami. Inilah dia rumah tangga yang neraka karena tidak saling tolong menolong, atau menjadi rumah tangga yang surgawi karena tolong menolong. Masuk neraka itu soal tanggung jawab pribadi masing-masing, orang lain tak dapat membantunya. Di neraka tak bisa tolong menolong, tetapi orang Islam bisa memberi syafaat kepada saudaranya yang muslim di neraka. Ada syafaat, ya, tidak ada saling tolong menolong. Balhum mustaslimun al-yaum, bahkan mereka pada hari itu menyerah pada keputusan Allah. Pasrah tidak pada tempatnya di dunia, ya. Semua orang yang tadinya begitu sombong di dunia akan lenyap di akhirat. Pemahaman kenapa rumahku nerakaku karena pasrah pada keadaan. Bahasa lainnya malas, ya. Mustaslimun, malas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlahir miskin semua kita. Gak ada begitu lahir bawa uang 500 rupiah, gak ada. Semua lahir bugil, satu helai benang pun tak ada. Tapi mati miskin itu salah kita. Mati miskin itu salah kita. Kenapa kok bisa mati miskin? Allah berikan kepada kita otak, Allah berikan kepada kita waktu 24 jam untuk bekerja.
Gak ada pekerjaan yang namanya mulia dan tidak mulia kecuali selama itu halal mulia, selama itu haram terhina. Walaupun yang halal itu sedikit, yang haram itu banyak, selama dia haram terhina. Selama dia halal walaupun sedikit mulia dan berkah. Inilah yang kelima, jangan pasrah pada keadaan, menjadikan rumahku surgaku. Kalau pasrah pada keadaan mustaslimun, menjadikan rumahku nerakaku. Terakhir, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling bantah membantah. Inilah kesalahan abang ini. Enggak, kau deh yang salah. Bukan abang yang enggak becus jadi suami, kau yang enggak becus jadi istri. Bertengkar. Ini neraka itu. Neraka itu begitu. Ya kan? Saling salah menyalahkan, saling bantah membantah. Udahlah, anaknya memang tak pandai, jangan pula lempar tanggung jawab pada suami atau pada istri. Ya sudah, anak kita ranking 30 dari 30 siswa. Gak ada yang perlu kita salahkan kecuali kita ubah cara pendidikannya. Atau boleh jadi dia tak layak di sekolah itu, ada sekolah yang lain. Boleh jadi memang otaknya kurang, ototnya kuat, ya kan? Jadi pemain bola aja kenapa rupanya? Kan juga pendidikan bola juga perlu. Bagaimana menendang dari jauh dan gol. Nah, mana tahu, nggak selamanya harus pakai otak dan nggak selamanya rezeki karena otak. Ada orang yang mendapatkan rezeki karena kekuatan ototnya, ada karena kepandaian seninya, estetikanya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita selesaikan dalam membangun rumah tangga, dan itu tidak harus dengan cara saling memaki, saling membantah, saling menyalahkan. Maka kita gambarkan suasana neraka itu dibangun dengan spirit semangat saling membantah. Ya tasaalun, kenapa kau enggak pandi? Kenapa kau enggak bisa? Dia taunya orang saja yang enggak bisa. Dia tak bisa, enggak ditanyakan dirinya. Ini disebut ya tasaalun, saling bertanya dalam bentuk cibiran ya. Sifat penjahat itu, penghuni neraka itu selalu menyalahkan orang lain. Jadi kalau ada di dunia orang menyalahkan orang lain, mengeluh terus menyalahkan orang lain, tak mau berubah, maka ini adalah tipe-tipe manusia neraka. Berbeda dengan mukmin yang baik, yang saling mendukung, saling membesarkan, saling memotivasi, saling memberi semangat. Ayo bisa. Ya, jatuh tuh biasa, bangkit lagi luar biasa. Ayo kamu bisa. Begitu harusnya. Penghuni surga itu bukan tak punya masalah, tapi dapat memberi solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Maka yang terakhir, di waktu kita 30 menit, di neraka itu saling bantah. Keadilan hakiki di akhirat kelak. Adil bagi pribadi adalah keselamatan, dan bagi khalayak adalah kebaikan. Neraka siap melahap pemimpin yang tak mau berbuat adil. Dalam hadis disebutkan, yudkhiluni al-jabbarunal wal mutakabbirun. Orang yang masuk neraka itu karena semena-mena sombong akan masuk ke dalam neraka. Semena-mena, ada lagunya semena-mena ya kan. Nah, al-jabbarun wal mutakabbirun. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan, rumahku nerakaku. Inspirasi cerita kaum musyrik di akhirat atau di neraka. Yang pertama, usurul lazina zalamu wa azwajahum, karena zalim. Wa ma ya'buduna min dunillah, karena kafir. Yang ketiga, fahdihim ila syuratil jahim, memang cita-citanya, visi misinya mau masuk neraka. Yang keempat, la tanafarun, tidak saling tolong menolong dalam kebaikan.
dan yang kelima pasrah kepada keadaan, mustaslimun, dan yang terakhir keenam yatasaalun, saling bantah, saling berdebat, saling mempertanyakan orang lain dan dia sendiri tak mau ditanya. Ini yang bisa kita sampaikan. Waktu menunjukkan 30 menit dari yang awal kita berbicara. Ada 15 menit kita akan berdiskusi, tanya jawab seputar surat As-Saffat ayat 22 sampai 27 dengan tema rumahku, nerakaku, inspirasi musyrik di akhirat. Wallahu a'lam. Ya, kami paparkan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian. Bagi yang bertanya, kami persilahkan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas uraiannya. Jadi ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, kalau kita baca di ayatnya itu kan ada waqaf lam setelah di ayat yang 22 itu Ustaz. Ada waqaf lam. Nah, mas'ulun. Rasul kan ini kan tidak ada apanya Ustaz. Ada berhentian ini. Ini kalau dibaca penartinya sebenarnya kan lebih cocok kalau disambungkan Ustaz. Yang dulu Nabi Dulillah begitu Ustaz. Jadi bagaimana dulu dipotong-potongnya Ustaz? Kira-kira ayat-ayat ini dipotong seperti itu. Kenapa tidak dipotong di Min dunillah. Dia itu digabungkan Ustaz. Karena kalau dibaca pun katanya kita gitu memahami ini. Katanya kalau kita berhenti di situ tak boleh. Ya. Ini harus kita sambung. Harus kita ulang sedikit, mundur sedikit kalau sambung lagi kira-kira gitu Ustaz. Itu berkaitan dengan bacaan. Ya. Mungkin kalau kita orang mukmin mungkin separah-parah mukmin saja. Paham lah kita di akhirat itu tak bisa kita apa-apain. Tak bisa lagi. Jadi apa makna dari fahdu ila siratil jahim? Tahu ya kita bisa apa-apain di akhirat bisa. Tak ada lagi kita bisa lakukan apa-apa, kita tinggal pasrah menerima putusan. Kira-kira begitu saja. Lain kalau orang memang itu orang kafir, yang paham nih. Cuma di sini tetap dikatakan tujuh mereka ini ke diarahkan. Maksudnya malaikat yang disuruh Allah. Iya benar. Bila siratul jahim ini malaikat menyuruh kepada orang kafir. Supaya mereka tunjukkan ke sana apa itu. Sementara kalau kita kan tak lagi kita paham, kita paham lagi kita bisa apa-apain lagi jahilan. Yang ketiga mungkin itu dulu saja. Jadi karena kita pertanyaan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas dua pertanyaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masalah wakaf dan ibtida. Kami pernah seminar internasional di Jakarta dengan menghadirkan seluruh ulama-ulama Al-Quran dari berbagai macam aliran. Syiah datang, Salafi datang, Indonesia saya perwakilan dari Sumatera Utara, dari beberapa daerah datang dan dihadirkan. Yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Akil Munawar, alumni dari Madinah Al-Munawwarah, dia berkata bahwa wakaf ibtida ini memiliki dua gaya, dua tata cara. Pertama Arab Saudi, yang kedua Indonesia. Walaupun mungkin ada gaya-gaya lainnya lah ya, tapi karena kita di Indonesia ini ada gaya Arab Saudi, ada Indonesia. Yang ada di Rasm Quran kita hari ini adalah Rasm Utsmani dan berlaku di Indonesia. Kalau kita bisa bandingkan, di Arab Saudi ada Rasm Utsmani gaya Arab Saudi, sama-sama Utsmaninya,
Coba lihat Quran begini, keluaran Madinah Munawwarah. Maka nu ya'budun, enggak ada lam alif. Ya. Innahum mas'ulun, enggak ada lam alif. Indonesia pakai Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Fatihah pun begitu. Ada banyak lam alif di akhir nomor. Apa kata Syekh Agil Munawar tadi? Ada ulama yang mengatakan bahwa setiap akhir ayat boleh berhenti, maka tidak ada lam alif. Seperti Bapak bilang, dan saya bacakan kan begitu. Usurul lazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Ini bacaan gaya Arab Saudi lah. Min dunillahi fahduhum ila syuratil jahim. Ya, waqifuhum innahum mas'ulun. Malakum la tanashurun. Kalau kenapa? Karena kita paham apa yang kita baca. Itulah akhirnya kawan-kawan kita dari Arab Saudi agak sedikit mencibir orang Indonesia baca Quran. Kenapa? Pemotongannya, pengambilan katanya menjadi tidak pas. Ya, misalnya di sini ya. Misalnya sini. Misalnya saja, ini misalnya. Min dunillahi fahdum ila syuratil jahim, walaupun di sini tidak ada lam alif. Tapi kalau mereka mengambil al jahimi waqifuhum innahum mas'ulun, itu menjadi salah. Dia enggak bisa di al jahimi, dia harus mengambil ila syuratil jahimi waqifuhum innahum mas'ulun. Ya. Atau misalnya malakum la tanashurun, dia ambil tanashuruna balhum mustaslimun al-yaum, enggak cocok. Dia harusnya mengambil dari la tanashurun, la tanashuruna balhum mustaslimun al-yaum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mundur ke belakang, itu kita harus tahu dari mana kita ambil ayat belakang itu. Bukan berarti yang penting belakang. Al-jahimi waqifuhum innahum mas'ulun. Terjemahannya enggak pas. Orang Arab sakit kepalanya. Ya. Sama, lihat terjemahannya. Selain Allah, maka berikan petunjuk kepada mereka ke jalan neraka. Dan mereka berdirikan mereka karena mereka dipertanyakan atau diminta pertanggungjawaban. Maka apa yang sudah ada di akhir ayat, kata Syekh Agil Munawar, itu boleh berhenti. Jadi wakofnya menjadi jaiz setiap akhir ayat. Menjadi jaiz karena itu lebih bagus. Tidak lam alif seperti Indonesia. Nah, kemudian datang orang Indonesia tidak bisa karena memang itu perdebatan itu ada, dan alternatif yang disampaikan oleh Syed Agil Munawar adalah alternatif terbaik, dan itulah yang terjadi, dan itulah yang memudahkan bagi siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi atau siapapun yang menjadi pembelajar Al-Quran untuk tidak begitu susah dengan pemahaman lam alif di akhir ayat. Artinya forget it, itu lupakan sajalah lam alif di akhir ayat, karena dalam bahasa Indonesia tidak semua berhenti itu artinya titik. Terkadang berhenti juga bisa diartikan dengan koma. Jadi akhir ayat seperti maka ya'budun koma min dunillah titik gitu. Ya. Itu yang pertama, dan itulah pendapat yang bisa dipahami dalam seminar internasional tersebut. Yang kedua, dan akhirnya ulama ya yang mau ikut gaya wakaf yang ada di Indonesia monggo silahkan, dan saya lebih cenderung kepada wakaf yang diberlakukan oleh Toha Usman, penulis Quran Rosem Usmani Arab Saudi, Al-Madinah Al-Munawwarah itu. Yang berikutnya tentang
Ya fahduhum ila syuratil jahim, tanyakan mereka, berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang menuju neraka ya. Tuan-puan yang dirahmati Allah, saya berpikir seperti Bapak tadi berpikir bahwa di akhirat kita masih menggunakan otak yang lama. Ya. Saya masih melihat begitu. Walaupun badan kita sudah tinggi 40 hasta, badan kita sebesar Nabi Adam, kekar, tegap, dan usia kita semua 40 tahun. Antara cucu cicit dengan kakek eyangnya sama umurnya 40 tahun, tapi otak kita berbeda. Otak kita masih pakai otak yang lama. Saya akan masih kenal dengan istri saya dan istri saya masih kenal dengan suaminya saya. Saya masih kenal dengan anak-anak saya sebagaimana anak-anak kenal dengan ayah emaknya. Dan saya pun kenal dengan ayah emak saya sebagaimana mereka mengenal anak-anak saya. Di usia kita yang semuanya 40 tahun, otak kita masih ada di situ. Nah, itu menariknya. Sehingga memori yang lama itu masih ada. Maka yang dicabut dari diri kita apa? Rasa iri dan dengki bagi penghuni surga. Wa naza'na ma fi suduri min ghillin. Kami cabut rasa iri dan dengki. Aku benci kali dengan dia di dunia. Aku tahu dia, tapi di akhirat memori iri dengki itu hilang. Apa kabar? Seperti gak punya masalah. Karena alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia sudah semakin canggih. Manusia bisa membuat robot, dan robotnya semakin hari semakin dahsyat perkembangannya, sampai akhirnya manusia robot ini dikasih otak manusia, dikopi pastikan. Jadi otak manusia ini dimasukkan ke robot. Dan itu sudah kita temukan otak-otak yang pintar seperti pemain catur. Jadi ada pemain catur, otak pemain catur itu masuk ke dalam game, jadi seakan-akan kita melawan si pemain game ini, karena otaknya dikaji, dikalikan sebagaimana supaya dia bisa menjadi pemain handal, padahal dia adalah aplikasi gitu. Nah, semakin hari semakin canggih robot itu. Apa yang bisa kita pahami di akhirat kelak? Manusia di akhirat bukanlah robot. Yang membedakan manusia dengan robot itu apa? Bahwa kita punya otak dan punya rasa. Boleh jadi suatu ketika robot punya otak, tapi tak punya rasa. Walaupun kemudian akan dikaji bagaimana robot itu juga punya rasa sakit, rasa empati. Maka kita menemukan robot-robot terakhir juga begitu. Kalau dimarahi dia bisa nangis. Wah, luar biasa perkembangannya. Tapi apa yang bisa kita sampaikan, sebagaimana tadi disampaikan di awal, di waktu kita yang sudah habis ini, fahduhum ila syuratil jahim, bahwa memang kita masih punya otak di akhirat kelak. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.